Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang ya. Tapi kalau sekarang saat saya bikin video ini malam jadinya. Eh, ya, berhubung beberapa pertemuan terakhir kita menggunakan webback ya. Mempertimbangkan kuota teman-teman. Jadinya mungkin saya bikin alternatif lain untuk perkuliahan praktikum. Jadi nanti saya akan coba bikin video demo ya, demo untuk konfigurasi IoT. Jadi untuk perkuliahan hari ini kita akan belajar tentang IoT, Internet of Things. Itu nanti kita akan demokan gimana caranya menghubungkan beberapa perangkat rumah, seperti contohnya lampu, kipas angin, dan lain-lain. Itu bisa kita kontrol menggunakan smartphone, tentunya dengan bantuan jaringan internet ya. Gitu. Nanti kita akan simulasikan di Cisco Packet Tracer. Nah, nanti teman-teman akan menemukan beberapa nanti teman-teman akan menemukan beberapa lab di Google Classroom ya. Akan ada Home IoE, Home Internet of Everything Implementation, terus ada Diabetic Patient Healthcare IoE Solution. Sama nanti yang akan saya demokan itu nanti Internet of Things IoT, konfigurasi perangkat IoT gitu. Nanti teman-teman coba pecahkan kasus yang diabetes sama Home IoE Implementation. Semua bentuk lab itu ada activity-nya. Jadi nanti teman-teman tinggal ikuti saja langkah-langkah yang ditunjukkan sama PT activity-nya gitu. Mulai dari background skenario, terus setting up the network, itu nanti ada semua di lab yang akan saya share di di Classroom nantinya gitu. Nah ini nanti yang akan saya demokan untuk konfigurasinya. Jadi completionnya itu nanti ada 21 ya. Kita cek result dulu. Di assessment item itu nanti beberapa yang perlu teman-teman konfigurasi. Di diabetic sama home nanti juga sama, teman-teman tinggal cek aja di assessment item itu tanda silang, itu berarti teman-teman belum konfigurasi ya. Itu nanti tinggal dicek aja. Oke, kalau sudah nanti ini beberapa assessment yang perlu teman-teman konfigurasi, mulai dari IP address, DHCP, terus passphrase, SSID, dan lain sebagainya. Oke, kalau sudah mungkin nah, topologinya seperti apa? Topologinya bisa lihat nah di sini. Jadi nanti skenario-nya itu kita akan coba hidupkan lampu, kipas, sama ini coffee pot, itu kayak semacam bikin kopi panas gitu ya. Jadi misal teman-teman punya peralatan kopi, nah pengen dibikin, ya itu bisa pakai coffee pot. Nah, nanti kita akan coba, ini kan belum ada koneksinya nih, nanti kita akan coba kontrol via smartphone atau laptop atau PC gitu. Tentunya harus ada server, ini sebagai pusatnya si IoT itu sendiri gitu. Kalau implementasi di rumah kan teman-teman ada saklar, ada lampu, udah kayak gitu. Ketika ngidupin lampu ya udah di saklarnya tinggal dinyalain aja, diklik, nah nanti lampunya nyala. Kipas juga sama, saklarnya dinyalain baru kipasnya nyala. Nah nanti kita akan konfigurasi cara ngidupin lampu, kipas, sama ini coffee pot ini via smartphone gitu.
Oke, langsung saja ya, nggak usah berlama-lama. Hemat kuota juga untuk streamingan YouTube. Nah, mulai step yang pertama, kita baca dulu nih background skenario-nya seperti apa. In this activity, you will connect the computing an IoT device to the home network. Jadi teman-teman di activity ini you will connect. Jadi teman-teman harus mengkonekkan komputer dan IoT device di home network, di jaringan rumahan. All the IoT device have been configured to work with router switch connected to single board computer. Terus devices need to be connected to the home gateway. Jadi rumah kalian itu ada gateway-nya nanti. Dan registered with the registration server di www.register.pka. You already have an account with the registration server. Jadi server addressnya nanti kita isi www.register.pka, username admin, password admin. Otomatis harusnya nanti bisa langsung connect gitu. Nah, kita mulai langsung ke part 1, setting up the home network. Step pertama, set up the wired network. Jadi connect any available fast Ethernet port on home switch ya. Home switch ini yang teman-teman yang perlu perhatikan itu bagian bold ya. Walaupun sebenarnya ya ini satu kesatuan kalimat, tapi yang paling penting itu kata kunci itu ada di tulisan yang di bold gitu. Connect any available fast Ethernet port on home switch to any available Ethernet port on home gateway using a copper straight to cable. Nah, kan udah jelas nih kabelnya pakai straight seperti itu. Jadi step pertama kita konekkan home switch ya, ke semua Ethernet port di home gateway. Kita cek nih, berarti ambil kabel apa mintanya tadi, straight. Nah, tinggal diklik aja nih, coba home, berarti ini ada kabelnya nggak? Ada. Nah, ini diklik nggak bisa nih, berarti dia nggak bisa nyolokin kabel di sini di fan available portnya. Dicek lagi lampunya ada nggak? Kayaknya nggak ada, berarti yang ada cuma si coffee pot. Nah, tinggal konekin aja ke sini, mungkin bisa ke 3 ya, 3 aja. Coba ambil lagi nih strike. Kita ke 2. Nah, selanjutnya, nah ini perhatikan nih, dia ada wireless ya, di bagian home gateway itu ada wireless, jadi teman-teman nanti kemungkinan dua perangkat ini nanti connect-nya via wireless gitu. Nah, sekarang coba ke sini, dari 1 ke ya, mungkin ke 1 boleh deh. Sorry, salah, berarti ini merah ya kan, tinggal di delete aja nih. Laptop ke home switch ya, home switch ke home gateway, home switch ke home gateway. Di sini ada, nah dicek tuh ada tabelnya nggak di PT activity-nya. Nah, kalau nggak ada berarti teman-teman bisa gunakan port manapun ya, port manapun.
Oke, selanjutnya udah ya. Nah, kalau masih orang ini berarti dia lagi booting nih, lagi nunggu. Kalau teman-teman pengen cepat bisa di fast forward di bawah ini. Nah, otomatis dia akan berubah jadi hijau gitu. Nah, balik lagi ke PT activity ya. Step pertama udah. Step pertama A ya. Step pertama B, connect fast Ethernet 0 port on PC ya, ke port yang tersedia port fast Ethernet yang tersedia di home suite. Jadi PC ke home suite pakai kabelnya straight. PC ke home suite udah ya tadi di awal berarti ya, tadi udah. Nah, kalau teman-teman pengen tahu nih port yang dipakai mana, teman-teman bisa gunakan di sini nih. Cisco Packet Tracer masuk ke preference. Nah, di sini ada always show port label. Nah, tinggal diklik aja. Diklik aja. Kalau udah langsung di close aja. Nanti otomatis kelihatan nih port yang dipakai berapa. Nah, kalau ini FA00 ya, itu di PC-nya. Di switch-nya pakainya port FA02. Nah, ini di home gateway pakai port 01. Home suite pakai 01 juga. Kayak gitu. Nah, kalau udah balik lagi ya tadi. Step B udah PC ke home suite ya. Sekarang selanjutnya klik PC, klik desktop, klik IP configuration, select DHCP. Nah, berarti di PC sini itu teman-teman diminta setting DHCP IP address-nya. Nah, masuk tadi ke desktop ya, masuk IP configuration. Nah, ini kan defaultnya dia static, mintanya apa? DHCP. Nah, tinggal di DHCP-in aja. Nah, otomatis dapat dia ya, otomatis dapat IP dari gateway-nya gitu. Kalau udah tinggal di close aja. Kalau udah berarti step pertama udah kelar nih sampai C. Nah, selanjutnya step kedua, set up the wireless network. Nah, kalau tadi wired kabel, kita setting kabel. Sekarang mulai set up wireless network. Yang pertama itu klik home gateway, klik config, klik internet in the left panel. Ya, berarti masuk ke home gateway-nya dulu. Masuk home gateway. Ya, ini home gateway. Diklik, masuk apa tadi? Config. Nah, mintanya internet. Klik internet in the left panel. Nah, dicek nih di left panel ada internet ya. Nah, tinggal diklik aja. Gitu. Kalau udah, step selanjutnya apa? Klik DHCP under internet setting. The home gateway will receive the setting from the ESP. Jadi IP-nya itu dari ESP, jadi kita nggak perlu ribet IP-nya 192 atau 172, nggak perlu, karena udah dari ESP-nya. Ya, kita manut aja deh dari lab-nya ini, lab paket tracernya. Klik DHCP, the home gateway will receive. Nah, masuk home gateway ya. Klik DHCP. Nah, nanti otomatis harusnya ini dapat IP. Nah, kan otomatis dapat dia. Mulai dari IP address 209.165.200.226, subnetnya 252, gateway-nya 209.169.200.225, DNS servernya sama ya, cuma bedanya 2 oktet terakhir, 201.1. Oke, selanjutnya home gateway
DHCP udah. Nah, masih di home gateway, klik wireless. Masih di home gateway, teman-teman klik wireless. Di bawahnya itu ada LAN, ada wireless. Klik mintanya wireless, klik wireless. Kalau udah, suruh ngapain nih? Kok harus ngeklik wireless? Change the SSID to my home gateway. Biar teman-teman nggak salah nulis, itu teman-teman copy paste aja. Gitu. Nggak bisa ya? Bisa harusnya ini. Maklum pakai Mac. Nggak bisa. Nggak bisa ya? My home gateway. Itu SSID-nya. Berarti di SSID, cari SSID mana? Ya. Oh, ini SSID. Nah, di sini defaultnya dia home gateway. Suruh rubah ke my home gateway. Oke. Silakan masukkan tulisan SSID my home gateway. Gitu. Oke, selanjutnya change authentication WPA2 PSK. Enter. Ini bukan Cisco Lot ya, tapi Cisco IoT. Makanya tadi kan saya mintanya copy paste biar nggak salah. Nah, rubah authentication-nya itu ke WPA2 PSK. Nah, ini passwordnya nih, Cisco IoT. Nah, authentication-nya dia akan disable. Mintanya apa? WPA2 PSK. Berarti teman-teman klik di sini. Nah, klik, otomatis dia minta password nih di sini. Tinggal masukkan Cisco IoT. Nah, nanti di bawahnya otomatis dia akan muncul encryption. Encryption-nya apa? Mintanya apa di sana? Nggak ada ya. Berarti biarkan default aja. Ada AES sama TKIP ya. Biarkan default aja. Oke, kalau udah tinggal di close aja home gateway. Kelar nih. Berarti di gateway, di home gateway kita udah kelar ya. Otomatis nanti di compressor-nya akan nambah nih. Tadi kan masih 0 ya. Sekarang udah 6. 6/21. Selanjutnya klik laptop, klik desktop, PC wireless. Ya, connect. Klik connect tab. Select my home gateway. Yeah. If wireless network name is not display, click refresh. Yeah. Klik connect, enter Cisco IoT as preset key, klik connect. Berarti intinya kita konekin laptop ke gateway yang barusan kita konfigurasi tadi. Itu. Oke, selanjutnya laptop ya. Klik laptop, klik sorry. Nah, kalian nggak bisa ini. Ketika teman-teman mau ngeklik config tapi nggak ada konfigurasi di sana, di lock dia. Jadi bukan di tab config tapi di tab desktop ya kalau nggak salah tadi mintanya. Laptop, klik desktop, PC wireless. PC wireless nih di bawahnya IP configuration. Diklik. Nah, kalau udah ini interface-nya nih. Refresh, mana refresh? Oh, ini refresh. Nah, dapat nih my home gateway. Tinggal diklik aja, connect. Nah, disesuaikan tadi security-nya apa mintanya? WPA2 kan? Ya udah berarti biarkan aja default. Tinggal preset key-nya diisiin Cisco IoT. Besar kecilnya diperhatiin ya, disesuaikan sama yang tadi. Mintanya apa disesuaikan aja. Copy paste aja biar nggak salah-salah. Kalau udah connect aja. Nah, nanti otomatis adapter is active. Gitu. Nah, dia dapat nih, you have successfully connect to the access point gitu. Nah, ini interface di paket tracer ya. Kalau teman-teman connect ke wireless umum kan beda-beda interface-nya ya kan. Kalau ini sebagai simulator
seperti ini interface-nya. Sinyal strength-nya penuh banget ini, ya kan, kayak gitu. Kalau udah, selanjutnya ini udah connect ya, berarti kelar nih. Nah, nambah nih compressor-nya 9/21. Oke, step 2 setup wireless network udah, kita masuk ke step 3 connect the IoT device to the network. Ya. IoT device can be connected using wires sama wirelessly. Jadi bisa pakai kabel atau wireless. Coffee pot will be connected network using Ethernet cable. Tadi udah duluan ya. Nah, ini kan pakai kabel, tadi belum. Terus berarti lamp sama ceiling fan itu jelas pakai wireless gitu. Connect coffee pot to ini fast Ethernet file tadi udah ya, pakai kabel strike udah. Selanjutnya coffee pot, ini konfigurasi IP-nya, karena kan untuk bisa di remote. Jadi setiap end device yang di remote itu harus punya IP address sebagai alamat itu, ya, sebagai identitas lah intinya. Oke, berarti konfigurasi coffee pot ke DHCP. Ini laptop udah saya close. Nah, coffee pot, klik aja. Nanti di bagian config, teman-teman, nah interface-nya kan cuma ada fast Ethernet. Nah, masuk aja di situ. Kalau statik kan kita nggak tahu IP-nya berapa. Nah, mintanya DHCP, tinggal diklik aja DHCP-nya. Nah, otomatis dapat dia 192.168.25.102. Itu IP versi 6 ya nggak Pak? Dicoba aja DHCP-nya. Dapat nggak? Kalau nggak dapat berarti konfigurasi servernya dia nggak ngasih settingan IP versi 6 di sini. Berarti kita pakainya versi 4. Nah, versi 4 sama versi 6 nanti kita akan bahas di IP address ya. Kita akan bahas di IP address di teori nanti. Oke, udah kelar untuk coffee pot-nya. Step selanjutnya apa? Klik lamp config wireless 0 ya. My home gateway berarti ini sama, SSID-nya sama. SSID-nya my home gateway. WPA 2PSK, Cisco IoT sama ya. Select DHCP, repeat. Nah, konfigurasinya sama. Jadi kipas sama lampu itu konfigurasinya dia pakai wireless. Harus connect ke WiFi yang kita konfigurasi di home gateway tadi. Ya, SSID-nya my home gateway, passwordnya Cisco IoT. Itu. Oke, satu-satu ke lamp dulu. Lamp diklik nih, masuk ke config. Nah, interface-nya cuma ada wireless. Ya. Berarti diklik wireless. SSID mana? Sini. Oh, ini. Sorry. Ini Cisco IoT. Sorry, kita balik lagi. Ternyata paket tracernya nggak hang. Ya, completionnya hilang. Oke,
Oke, sampai sini ya. Tadi kompressionnya 99. Jadi ngehang tadi. Hilang semua. Ini kabel udah connect, terus ke PC udah, laptop udah ya. Nah, tadi coffee pot tadi karena koneksinya pakai kabel, berarti teman-teman masuk ke fast Ethernet, tinggal di klik di ACP, dia harusnya dapat IP. Nah, tadi udah ya, 103 udah. Kalau udah, pindah ke tadi step selanjutnya, lem ya, lem sama fan ya. Tadi lemnya ngehang tadi. Config. Nah, interface-nya cuma ada wireless, tinggal masuk wireless aja. SSID-nya teman-teman masukkan my home gateway. Itu kalau teman-teman pengen gampang, di copy paste aja. Autentiknya WPA2 PSK Cisco IoT. Oke, kalau udah IP iya enggak? Nah, mintanya iya apa enggak? Nah, select DHCP for IP configuration. Berarti teman-teman harus ngeklik DHCP. Ya, nanti otomatis dia dapat IP. Lama. Klik line, klik config wireless 0, my home gateway, SSID, WPA2 PSK Cisco IoT, PSK passphrase, select DHCP for IP configuration. DHCP lama banget. Oh, belum. Nah, dapat 192.168.25.104. Oke, kalau udah berarti tinggal yang, nah, dia otomatis dapat jaringan nih, wireless. Jadi kalau wireless itu sinyalnya modelnya kayak gini, gelombang-gelombang kayak gitu. Kalau kabel jelas kayak gini. Nah, tinggal yang ceiling fan, ceiling fan di tab config, wireless interface sebelah kanan, sebelah kiri interface, klik aja. SSID itu mintanya my home gateway ya. Authentication-nya WPA2 PSK, passphrase-nya tadi Cisco IoT. Udah, jangan lupa DHCP-nya. Gak dapat ini. Nah, dapat 105 dapatnya. Kalau udah, close aja. Nah, kompresnya udah nih langsung 18. Nah, sekarang interacting with IoT device, ngecek intinya ini. Akses IoT device lokal. Jadi ini ngecek device itu secara lokal. Cara ngeceknya, teman-teman, you can control IoT device directly by pressing Alt and click device at the same time. Nah, Alt ditahan, tinggal diklik. Nah, ini nyala nih. Tuh, ini nyala banget. Nah, ini mati. Ini nyala sedang, dim ya, dim. Nah, ini nyala terang kayak gitu. Kita matiin aja ya. Kipas juga sama. Loh. Nah, ini kencang banget nih. Nah, ini mati. Kayaknya sedang lah. Nah, ini kencang banget. Kopi juga sama, Alt ditahan, diklik. Nah, otomatis indikatornya berubah jadi merah kayak gitu. Ini mati. Nah, ini nyala. Jadi jangan beranggapan nanti lampunya bisa nyala gitu, kipasnya bisa muter gitu. Nggak bisa, nggak ada animasinya di sini. Udah ya, itu ngecek secara lokal.
secara lokal udah alt lamp switch beberapa few times, bisa juga di switchnya. Nah, lamp switch alt ditahan, diklik, nah nyala mati, nyala mati, ya kan. Fan juga sama, nah nyala mati, nyala mati. Cuma kalau di switch itu kita nggak bisa kontrol nih apa kenceng kenceng lambatnya, itu nggak bisa, langsung kenceng. Kalau coffee pot ya nyala sama hidup oke lah. Cuma kalau kipas kipas sama lampu, ketika misalnya mau lampu tidur ya, kita nggak bisa diredupin gitu, nggak bisa, ini langsung otomatis nyala terang kayak gitu. Kita matiin aja. Oke, kelar ya ngecek ininya, devices lokal udah. Berarti sekarang configure the IoT device for remote. Jadi kita konfigurasi device buat nge-remote si perangkat gitu. Nah, caranya yang pertama, klik lamp, klik config ya. Under IoT server heading, klik remote server. Jadi masuk remote server di lamp. Oke, kita cari lamp. Terus nah sini, sorry, bawah IoT server, ada home gateway, ada remote server. Karena kita mau nge-remote via jaringan internet, berarti kita masukinnya server IoT ya, www.register.pka. itu username admin, password admin. Kita tinggal masukkan remote server www.remote.pka, username admin, password admin. Udah, tinggal connect aja. Udah bisa belum? Nah, belum bisa. Nah, step selanjutnya apa? Repeat. Nah, oke, berarti diulangi nih. Ceiling fan sama coffee pot juga sama. Ceiling fan, ceiling fan, IoT server, ya kan? Remote server berarti www.remote. Remote apa register ya tadi? Oh, sorry, register. Ya bener, nggak bisa connect. Register. Ini dulu deh, register.pka. Ini admin, ini admin. Harusnya bisa connect ini. Nah, ada kan? Kalau udah connect berarti berubah jadi refresh. Tadi nggak bisa connect karena apa? Iya, salah. Sorry. Nah, ini bukan remote, tapi register.pk. Nah, udah dapat refresh. Close aja. Aduh, balikin. Oke, udah. Coffee pot belum. Nah, remote server www.register.pka, username admin, password admin. Udah connect, tak refresh. Nah, udah connect ini, udah connect ke server. Kalau udah, di close aja. Nah, baru kita akses dari device-nya yang buat remote. Kita cek dulu via laptop ya, via laptopnya dulu, jangan langsung ke smartphone-nya. Jadi dari laptop dulu, lokalan dulu, home network dulu. Nah, caranya masuk ke laptop, terus selanjutnya masuk ke browser, register PKA, admin, sign in. Masuk ke laptop, browser, web browser, masukkan URL www.register.pka. Nah, ada halaman kayak gini. Username tadi apa? Admin, password admin. Udah, sign in. Nah, muncul nih IoT device-nya. Ada fan, ada lamp, sama coffee pot. Ya, kita coba nih
buka satu-satu. Nah ini teman-teman bisa lihat nih statusnya juga. Ini posisinya sedang off semua nih, off. Oh ini on, bener nggak? Oh ini off ya, ini off. Oke. Selanjutnya kita onin aja nih. Nah hijau, kalau di sini hijau ya, remote-nya hijau. Kalau udah, nah ini udah ya, udah nyala. Berarti kipas sama lampu masih off. Nah kita coba nyala ini dari laptop. Kasih high aja langsung ya, ini sama on aja. Nggak nyala, coba lagi. Oh belum. Nah nyala nih, tuh nyala ya. Gitu cara ngeceknya gitu. Itu ngecek via jaringan, cuma masih home network, jadi lokalan gitu, karena dia pakai home gateway ya, pakai home gateway buat ngeremote si lamp sama kipas sama coffee potnya. Nah kalau udah, step selanjutnya apa? Ini udah turn on dim, terus tadi udah dicek ya, turn on. Terus you can also control devices while you are away from home. Nah kita pura-puranya kita ngontrol dari luar rumah dengan akses device si smartphone gitu. Caranya hampir sama dengan laptop ya. Kita masuk ke ini, close dulu laptopnya, masuk ke smartphone. Karena smartphone kan connect-nya bisa macam-macam ya. Yang penting tadi ada IoT servernya. Nah, IoT servernya dia konfigurasi di sini, di register PKA ini konfigurasinya IoT server. Jadi harus ada server sendiri ya buat ini remote ini semua. Nah coba ke smartphone, masuk ke browser. Tadi kondisi nyala semua ya, www.register.pka. Nah sama, tinggal admin. Udah sign in. Salah, admin. Nah udah, coba. Nah ini posisi nyala semua ya. Nah misal nih teman-teman lagi bikin kopi tapi udah jalan ke kampus lupa matiin. Nah itu teman-teman bisa manfaatin ini smartphone. Posisinya ini kan posisi masih hidup ya, teman-teman udah di kampus nih tapi lupa matiin. Nah teman-teman bisa matiin via smartphone kayak gini misal contohnya. Tak udah mati. Oh lampu kos-kosan masih nyala semua nih, nanti tagihannya melonjak. Nah dimatiin via kampus atau dari kampung mungkin ya, yang penting harus ada jaringan gitu. Oke udah semua ya, udah kelar semua. Udah. Nah kompresinya udah 2121, tinggal dicek resultnya. Congratulations on compressing this activity. Udah nih centang hijau semua, kayak gitu caranya. Nah kalau udah teman-teman bisa di save as, karena teman-teman belum punya akun ya, di save as saja di file save as. Nah 4 digit NIM ya, 4 digit NIM. Tadi nggak ngisi ini ya, nggak ngisi user profile ya. User profile nanti teman-teman diisi 4 digit NIM ya, 4 digit NIM. Selanjutnya cuma nanti kalau diisi otomatis dia akan ke reset gitu. Harusnya ini di awal, user profile ini di awal gitu. Kalau udah atau langsung di save as aja nggak apa-apa, di save as. Udah kasih 4 digit NIM 0422 misalnya .pka. Kalau udah di save. Nah kalau sudah teman-teman 0422 silakan bisa di submit di Classroom itu yang udah kelar tadi. Nah untuk yang
Home IoE implementation sama diabetic patient IoE solution. Itu silakan teman-teman coba kerjakan ya di rumah atau di kos teman-teman. Kalau udah semua, tiga-tiganya udah semua, bisa langsung di submit aja di Classroom. Itu nanti akan saya buatkan assignment di sana. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial demo konfigurasi beberapa perangkat IoT, Internet of Things. Selanjutnya teman-teman bisa coba di rumah atau di kos teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.